Perpu mengenai UU Pilkada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita sama-sama mengetahui bahwa RUU pemilihan kepala daerah tidak langsung melalui pemilihan di DPRD telah dipilih oleh DPR RI melalui pemungutan suara pada dini hari tanggal 26 September 2014. Terus terang, saya tidak setuju atas keputusan tersebut. Saya tetap konsisten memilih pilkada langsung oleh rakyat dengan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu, saya telah berkonsultasi dengan berbagai pihak, termasuk para ahli tata negara, untuk mengambil langkah konstitusional demi menyelamatkan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Setelah menimbang berbagai opsi, saya memutuskan memilih penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Berkaitan dengan itu, saya baru saja menandatangani 2 perpu. Pertama, Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Perpu itu sekaligus mencabut Undang-Undang nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD. Sebagai konsekuensi dari penetapan Perpu Pilkada secara langsung tersebut, maka untuk menghilangkan ketidakpastian hukum di masyarakat, saya juga menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang isinya menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah. Saudara-saudara, kedua perpu tersebut saya tanda tangani sebagai bentuk nyata dari perjuangan saya bersama-sama dengan rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung. Sebagaimana telah saya sampaikan dalam banyak kesempatan, saya mendukung penuh pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan yang mendasar. Karena itu, meskipun saya menghormati proses pengambilan keputusan terkait RUU Pilkada di DPR RI yang memutuskan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD, izinkan saya untuk tetap berikhtiar demi tegaknya kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Saya sependapat dengan pandangan bahwa pilkada langsung adalah buah dari perjuangan reformasi. Saya sendiri menjadi presiden melalui pemilihan presiden langsung oleh rakyat pada tahun 2004 dan tahun 2009. Maka, sebagai bentuk konsistensi dan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku presiden selama 2 periode ini, kiranya wajar jika saya tetap mendukung pilkada secara langsung. Oleh karena itu pula, saya dapat mengerti dan memaklumi kekecewaan
bahkan kemarahan sebagian besar rakyat Indonesia yang merasa hak dasarnya untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin di daerahnya masing-masing dicabut dengan pilkada tidak langsung melalui DPRD. Kekecewaan demikian menurut saya adalah wajar. Saya sendiri pun juga merasakan kekecewaan yang sama. Sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, tentu aspirasi rakyat Indonesia itu harus saya dengar dan perhatikan dengan sungguh-sungguh. Apalagi aspirasi itu sejalan dengan pemikiran saya sendiri, yaitu sekali lagi pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dengan beberapa perbaikan dalam penyelenggaraannya sehingga tidak menciderai hak rakyat dalam berdemokrasi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya perlu tegaskan bahwa sebagai pemimpin yang hampir 10 tahun ini diberi amanah mengawal proses demokrasi di Indonesia agar tetap berjalan dengan baik, maka saya menyetujui proses pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Namun, pada saat yang bersamaan, saya juga mengerti bahwa dalam pelaksanaannya ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Perbaikan itulah yang telah kami sampaikan dalam berbagai kesempatan dan telah dimasukkan ke dalam Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. 10 hal itu adalah: 1. Ada uji publik calon kepala daerah. Dengan uji publik dapat dicegah calon dengan integritas buruk dan kemampuan rendah karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup atau hanya karena yang bersangkutan merupakan keluarga dekat dari incumbent. Uji publik semacam ini diperlukan meskipun tidak menggugurkan hak seseorang untuk maju sebagai calon gubernur, bupati, ataupun wali kota. 2. Penghematan atau pemotongan anggaran pilkada secara signifikan karena dirasakan selama ini biayanya terlalu besar. 3. Mengatur kampanye dan pembatasan kampanye terbuka agar biaya bisa lebih dihemat lagi dan untuk mencegah benturan antar massa. 4. Akuntabilitas penggunaan dana kampanye, termasuk dana sosial yang sering disalahgunakan. Tujuannya adalah juga untuk mencegah korupsi. 5. Melarang politik uang, termasuk serangan fajar dan membayar parpol yang mengusung. Banyak kepala daerah yang akhirnya melakukan korupsi karena harus menutupi biaya pengeluaran seperti ini. 6. Melarang fitnah dan kampanye hitam karena bisa menyesatkan publik dan juga sangat merugikan calon yang difitnah. Demi keadilan, para pelaku fitnah perlu diberikan sanksi hukum. 7. Melarang pelibatan aparat birokrasi. Ditengarai banyak calon yang menggunakan aparat birokrasi sehingga sangat merusak netralitas mereka. 8. Melarang pencopotan aparat birokrasi pasca pilkada. Karena pada saat pilkada, calon yang terpilih atau menang merasa tidak didukung oleh aparat birokrasi itu. 9. Menyelesaikan sengketa hasil pilkada secara akuntabel, pasti, dan tidak berlarut-larut. Perlu ditetapkan sistem pengawasan yang efektif agar tidak terjadi korupsi atau penyuapan. 10. Mencegah kekerasan dan menuntut tanggung jawab calon atas kepatuhan hukum pendukungnya. Tidak sedikit terjadinya kasus perusakan dan aksi-aksi destruktif karena tidak puas atas hasil pilkada.
Di samping kesepakatan